kita harus pandai-pandai membaca latar belakang dari masing-masing capres ya. Untuk Saudara Sidarto, jiwa ideologi semangat saya tidak akan bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67, itu Bung Karno itu. Capres pilihan NKRI untuk kita nanti, dipersilakan Kopa. Kita beri tepuk tangan dulu biar semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Saya sangat bersyukur pada siang hari ini saya jadi pembicara dalam diskusi kebangsaan oleh CNRI Indonesia Maju yang dipimpin oleh Pak Jeffrey ya, asal dari Minang ya, Minang. Sebelah saya ini Pak Arsyad ya, meninggalkan Ketua Kadin untuk menjadi Ketua Tim Pemenang Nasional ya. Ini beliau adalah kombinasi antara Minang dan Sudan ya, Palembang dan Sudan. Jadi ini betul-betul binika ini ya. Pak Ferdinand dari mana ini? Orang Medan ya. Pak Cikirmu dari mana? Dari Solo. Dari Solo. Prof dari mana Prof? Kebumen. Dari Medan. Dari Medan. Ini pembicara yang binika, betul nggak? Indonesia itu binika ya. Tidak ada apa itu namanya, agamanya berbeda, sukunya berbeda, adatnya berbeda, ya. Semua serba binika yang ada di sini juga, ya. Kebetulan saya mengikuti 7 presiden ya sejak saya sudah Bung Karno pasca Supersemar, ya. Sampai hari ini saya diberkahi Allah untuk tetap bekerja, ya, mengabdi masyarakat. Sekarang saya adalah Wapres periode kedua, ya. Insya Allah pensiun tahun depan ya, Oktober ya. Nggak boleh. Oh nggak boleh, ini sama ketua tim bang nggak boleh ya, sudah saya ikut saja ya. Kalau Ganjar jadi presiden kira-kira ya. Kita doakan ya. Saya mengikuti sejarah terus presiden ya. Saya sudah Bung Karno pasca Supersemar ya. Saya menemui Bung Karno di istana 5 bulan, kemudian dikeluarkan dari sana, ya, lalu tahanan kota saya menyertai 6 bulan, tahanan kota, ketahanan rumah itu 6 bulan juga ya. Jadi kira-kira 2 tahun saya menyertai seorang bapak bangsa yang dalam keadaan teraniaya ya, artinya beliau tanpa perawatan obat yang memadai, dan saya menyaksikan sendiri day by day itu beliau dying ya. Tapi pada saat yang tidak sehat itu beliau masih meninggalkan wasiat pada saya, supaya untuk bangsa ini, bukan saya. Karena yang di hadapannya beliau hanya saya, jadi tulisan pada saya ya, ada di rumah saya itu. Untuk Saudara Sidarto, jiwa ideologi semangat saya tidak akan bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67, itu Bung Karno itu. Dalam keadaan daya itu beliau masih bisa menulis pesan untuk bangsanya. Karena yang di depan itu hanya saya, jadi untuk Saudara Sidarto ya, jiwa ideologi semangat saya tidak akan bisa dibunuh. Soekarno 10 Desember 67. Sejarah yang saya ikuti sejak Bung Karno sampai sekarang adalah sejarah karma politik ya. Bung Karno boleh ditahan ya, teraniaya dalam masa akhir jayanya, masa hidupnya. Dia seorang bawa bangsa, dia seorang idealis ya. Beliau dulu belum modal asing ya, jadi sumber alam masih utuh ya, belum ada Freeport. Beliau bilang pada saya, Darto, saya modal asing kalau putra-putra terbaik bangsa yang saya kirim keluar itu nanti sudah kembali ke tanah air. Mereka lah yang akan memimpin pengelolaan sumber daya alam. Ya, dikirim ke Eropa Timur, Eropa Barat, Rusia, saya sendiri ke Amerika ya. Saya
sekolah di Interpol Academy for Black Norfolk, kembali ke Jakarta karena saya American educated, ya, lalu istana di Sapgiri waktu itu saya lalu dituntut sebagai ajudan, ya, dengan Pak Noli, ya. Pak Noli kemudian jadi gubernur DKI, tapi saya diperiksa di Verbo 4 tahun, ya, itu nasib saya, ya. Tapi yang saya alami adalah bahwa seorang bapak bangsa yang teraniaya dalam akhir masa hidupnya itu putranya menjadi presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, itulah. Cucunya menjadi ketua DPR, Puan Maharani, kader terbaiknya Jokowi itu menjadi presiden 2 periode, ajudannya yang diperiksa 4 tahun, ya. Setahun terakhir saya menjadi supir angkot pada saya alami, diberkahi bekerja sampai hari ini, ya. Jadi saya syukuri bahwa tidak ada satu tanaman yang tidak berbuah dan baik, tidak ada, ya. Jadi kita harus pandai-pandai membaca latar belakang dari masing-masing capres, ya. Saya tidak ingin bahwa capres presiden terpilih 2024 nanti adalah seorang yang melakukan pelanggaran HAM berat. Saya tidak ingin, saya tidak usah usul nama, ya. Tapi 12 pelanggaran HAM itu sudah menjadi program daripada pemerintah, ya. Salah satu pelanggaran HAM berat itu adalah sekarang capres, ya. Saya tidak usah mention nama, ya, Anda tahu semua. Saya juga tidak ingin negara ini dipimpin oleh orang yang main beragama, ya. Pasal ayat mayat itu kita alami maupun DKI, ya. Pasal ayat mayat, ya. Yang tidak pilih A tidak akan disolatkan, ya. Ya mudahnya begitu saja dia terpilih, ya. Saya dengar banyak dari Heru sekarang pesawat gubernur bahwa selama sekian tahun itu 5 tahun jadi gubernur itu hanya membangun 1 puskesmas. Dia terkenal dengan program naturalisasi sungai, ya. Bukan normalisasi tapi naturalisasi sungai. Karena air itu jatuh ke tanah, tidak ke laut. Laut yang merupakan 3/4 dari benda bumi ini lalu untuk apa? Tidak tahu saya. Karena air jatuh ke tanah, ya. Jadi normalisasi untuk pembebasan lahan itu tidak dilakukan, ya. Sekarang diteruskan oleh Heru, ya. Heru mengatakan pada saya, masa 5 tahun bangun 1 puskesmas. Rakyat itu butuh welfare, butuh makanan yang baik, cukup, dan butuh hidup sehat, ya. Jadi puskesmas ada di tiap kecamatan, ya. Saya juga ingin, ya, bahwa program ke depan dari Indonesia tetap mengusung 4 pilar kebangsaan, ya. Dulu kebetulan saya pernah jadi ketua MPR, ya. 4 pilar kebangsaan itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti warna yang ada di sini itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, ya. Isma dari mana Isma? Saya. Lampung, ya. Pak Jeffrey Minang, Lampung, ini dari mana Pak? Sulawesi Tengah. Pak Maulana, Bengkulu, Palembang, ini saudaranya Bu Fatmawati ini. Ibu dari mana? Aceh. Aceh. Ujung, dari ujung. Ibu dari mana Bu? Bengkulu. Saudaranya Pak Maulana? Bukan, adiknya Fatmawati. Adik kandung? Ya. Waduh, masih cantik Bu, ya. Susah. Aduh. Bapak dari mana Bapak? Palembang, Bengkulu. Nah, inilah Indonesia, inilah Bhinneka, ya. Jadi 4 pilar bangsa itu harus terus kita gaungkan. Kalau Indonesia ini saya merupakan satu rumah, ya. Fondasi dasarnya adalah Pancasila. Tiangnya Undang-Undang Dasar, atap dindingnya adalah NKRI, penghuninya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tidak bisa ditawar lagi. Betul kan? Tidak bisa ditawar lagi. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi seorang capres ke depan adalah seorang yang harus berjiwa pro kebinekaan, pro keberagaman. Jangan pro pada pasal ayat mayat, ya.
mainkan agama, tidak boleh. Kita ini negara yang begitu, apa itu namanya, begitu berwarna-warni, bineka. Kita harus tegakkan seorang kepala negara yang pro kebinekaan, pro keberagaman, ya. Menghormati semua agama, menghormati semua suku bangsa, adat istiadat. Yang berikutnya, ya, teruskan program dan legasi dari seorang Presiden Jokowi. Ya. Jokowi telah menorehkan satu prestasi yang bagus, ya. Freeport diambil 51%, ya. Lalu sekarang green energy itu adalah Bung Karno dulu tidak boleh menebang hutan 1 hektar pun. Hutan itu dibagi-bagi habis setelah Orde Baru, ya. Tapi Bung Karno itu melarang. Darto, hutan kita itu adalah yang punya hutan seperti Indonesia itu hanya Brasil, Indonesia. Tanpa kita tebang, dunia butuh paru-paru Indonesia. Dan semangat green energy ini sekarang diwariskan oleh seorang Joko Widodo. Juga mengenai Freeport diambil, ya. Ini tahun ketiga ini nanti uang sudah masuk, ya. Yang selama ini dinikmati oleh hanya 9% loh kita, ya. Tapi mostly dinikmati oleh kita tuh kaya raya, ya. Tapi smelter kita mulai bangun di Gresik, ya. Untuk semua kita oleh, dan kita produk bukan hanya mentah tapi juga produk jadi, ya. Ini yang sekarang dilakukan oleh seorang Jokowi, ya. Nah, seorang presiden ke depan harus mengutamakan juga kedaulatan pangan, ya. Waktu Rakernas sudah dengar sendiri pidato daripada seorang Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo, bahwa kedaulatan pangan terutama saat ini dengan wabah El Nino di mana kekeringan melanda seluruh dunia, ya. Kalau ada keluar ini panasnya 37-38 derajat Celcius, ya. Jakarta itu terkotor udaranya nomor 2-3 di dunia, ya. Jadi program untuk memindahkan IKN, ya, ke Kalimantan Timur itu adalah program daripada Presiden Soekarno dulu yang ingin memindahkan Indonesia ke Palangkaraya, ya, supaya pembangunan tidak hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris, ya. Ini sekarang nanti kita melakukan perayaan 17 Agustus di Ibu Kota Baru, ya. Kita pembangunan sudah mulai, ya. Dan mudah-mudahan dengan Ibu Kota Baru itu pembangunan lebih merata, tidak hanya Jawa sentris tapi Indonesia sentris, ya. Yang terakhir adalah hukum bagi korupsi harus ditegakkan, ya. Pilih pemimpin pusat daerah yang jujur dan mengabdi pada wong cilik. Ini hari-hari kita lihat sendiri beberapa menteri ditahan, ya. Terakhir adalah menteri dari Nasdem, siapa itu, Yassin Limpo dan Joni Plate, ya. Mereka mengusung koalisi perubahan karena menteri-menterinya yang tersangka semua. Saya tidak tahu lu berubah itu karena mana, saya tidak tahu, ya. Pilih nanti pemimpin yang betul-betul orang yang rekam jahnya itu rekam jah yang baik. Dia bisa tumbuh dari wong cilik. Jokowi itu tumbuh dari seorang pengusaha kayu, dia terpilih wali kota, gubernur, presiden 2 periode. Saya juga dreaming bahwa dia nanti tumbuh dari wong cilik. Bukan kaya, ya, bukan keluarga kaya, ya, bukan keluarga yang baik agama, tidak boleh. Dan saya lihat bahwa capres kita yang tumbuh dari wong cilik itu adalah seorang Ganjar Pranowo, ya. Kita dukung semua. Presiden terpilih nanti adalah seorang Ganjar Pranowo yang keluarganya, istrinya, cucunya ke NU, anaknya pinter, ya. Keluarga yang harmonis, yang satu divorce, ya. Saya cukupkan sampai sekian, ya. Nanti tanya siapa akan saya layani, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Salam Pancasila! Terima kasih.
Ya, terima kasih Opa. Luar biasa ya. Jadi